welcome back to God's Word. Dan kali ini kita kembali lagi setelah di masa-masa Natal menjelang ke masa-masa akhir tahun. Alangkah lebih baiknya kalau ada Tuhan senantiasa ada di hidup kita. Biarkanlah Tuhan untuk menuntun setiap yang ada di kehidupan kita masing-masing. Dan kali ini saya akan khotbah mengenai sebuah judul yang gak biasa, yaitu adalah iman dan resiko. Sebuah judul yang dititipkan oleh Tuhan untuk Anda dan saya, dan supaya bisa menguatkan iman kita masing-masing personal, utamanya kepada Tuhan Yesus. Dan yuk kita akan cek di mana kita akan baca ya. Kita akan baca di bagian di Acts atau Kisah Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-10. Ya, kita akan baca sama-sama. Kemudian Anda bisa baca satu pasal penuh untuk tahu mengenai kisah-kisah lainnya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang dibuat oleh mujizat. Jadi bagaimana Roh Kudus ada untuk membuat mujizat ini. Dan di sini utamanya kita akan bahas sampai ayat 10 aja soalnya. Saya akan bacakan untuk Anda. The lamb bigger hill. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of the Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking in the leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Amin. Ya, jadi intinya ada Petrus dan Yohanes yang pengen ibadah, dia OTW, kemudian dicegat atau udah biasa untuk ada sosok laki-laki yang ada di gerbang indah. Jadi dia itu selalu kayak duduk di situ nungguin. Kemudian suatu ketika kedua anak ini dilihat oleh laki-laki itu, mulailah berekspektasi supaya laki-laki dapat sesuatu. Dan kemudian Petrus lebih tepatnya bilang, "Silver and gold I don't have." Jadi aku nggak punya yang namanya kekayaan, tapi apa yang aku punya yaitu Yesus ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Kemudian dipegang tangannya kanan, diajak bangkit bersama, lalu mulailah kuat kakinya. Dan setelah itu dia bisa melompat-lompat memuji Tuhan dan sangat bahagia bersama-sama menuju ke bait Allah. Nah, salah satu yang indah di mana iman adalah resiko. Iman selalu ada resikonya. Ketika Anda dan saya ngomong pokoknya saya percaya, itu belum tentu mengimani atau imannya masih kecil. Ketika percaya segala sesuatu, itu bisa mendapatkan segala sesuatu juga, baik kebaikan atau kejelekan. Contoh, ketika didoakan kemudian ngomong, "Ayo bangkit, berjalanlah." Ada nggak peluang nggak bangkit? Ada. Ada nggak peluang untuk nggak sembuh? Ada. Jadi ketika kita ngomong masalah iman, itu selalu ada resikonya. Bisa kita salah mengerti, bisa kita malu di depan umum, bisa kita untuk menyesal, kita nggak akan lakuin lagi. Tapi berbahagialah yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia nggak akan dipermalukan kok, tenang aja. Jadi ketika iman itu sudah mulai aktif, iman yang aktif, iman pun mempunyai banyak landasan. Jadi kayak dia itu ada tingkatannya.
Saya nggak akan bahas di sini, kapan-kapan aja kalau Tuhan pengen. Di mana ada batas-batasan iman, intinya adalah iman seperti sebuah kedewasaan. Kalau dewasanya masih baby, masih bayi, dia belum bisa untuk memakan segala sesuatu yang alot-alot. Tapi kalau udah teenager, udah dewasa, mature, dia bisa memakan makanan yang nggak bisa dimakan oleh yang sebelumnya tadi itu, baby atau apa itu. Dan kita tahu bahwa dia bilang tidak ada yang lain, Yesus. Dalam nama Yesus, boom, berjalanlah. Ketika dikatakan seperti itu, dia nggak cuma ngomong. Ada suatu dimensi lain di mana iman itu bekerja di sisi yang lain. Jadi mujizat itu bekerja dalam dua sisi. Sisinya kita dan sisinya Tuhan. Ketika Tuhan pengen mengerjakan mujizat, kadangkala kita mesti membuka dengan iman kita. Kita klaim. Makanya apa yang kau ikat di surga itu juga akan kau ikat di dunia. Apa yang kau lepaskan di surga itu juga akan lepas juga di dunia. Jadi ketika kita bisa mengklaim, untuk mengklaim gimana? Kita mesti jadi anak Tuhan. Kita nggak bisa asal klaim. Nanti kayak tujuan Askewa yang dalam nama Yesus yang disebut Paulus, langsung diketawain sama iblis. Kamu siapa? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kamu siapa? Dan nggak ngefek. Jadi untuk mengklaim itu nggak bisa untuk kita itu langsung asal klaim dalam mulut. Tapi kita itu mesti dwell in the place. Kita mesti menyatu, bersekutu, biasa hidup dalam Tuhan. Ketika kita sudah mengalami hal-hal seperti itu, kita biasa hidup dalam Tuhan, maka Tuhan ada di hidup kita. Jika Dia hidup di dalam kamu, maka kamu akan memperoleh kuasa. Dia akan ngasih sebuah kuasa. Jadi kita nggak bisa untuk ngomong bahwa oh dia itu dipakai Tuhan soalnya sudah nasib, orang sudah seperti itu. Bisa jadi ya. Cuman meskipun itu nasib dan lain-lain, kalau dia nggak mau taat nggak bisa. Si Paulus, meskipun dia itu nasib, dulu kan dia Saulus, dia menganiaya, ada cahaya, boom, ada omongan, Saulus, Saulus, iya Tuhan, mengapa engkau menganiaya aku? Tanya kan, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Ketika dia nggak tobat, jalan ke jalan Tuhan, percuma, nggak akan bisa. Kalau dia Saulus, dapat penglihatan, dapat masalah seperti itu, dapat semacam hal-hal yang nggak masuk akal, kemudian dia nggak mau lakuin hal itu, dia lebih milih untuk tetap jadi pembunuh anak Tuhan, umat Tuhan, nggak akan ada Paulus. Jadi dibutuhkan sebuah mujizat di sisi Tuhan, mujizat di sisi kita. Sama seperti Elia. Jadi ketika Elia mendoakan sesuatu, kemudian Tuhan juga bekerja di sisi yang lain gitu loh. Temui janda, syafaat, janda yang mana nggak tahu. Tapi begitu kita melekat dengan Tuhan, dia tahu janda yang mana. Soalnya janda di situ banyak, nggak cuma satu. Jadi ada suatu tempat yang dipenuhi janda. Jadi kalau pengen memiliki kinerja iman, kita mesti menanggung suatu resiko. Ketika mengobati yang sakit, menyembuhkan yang sakit, habis itu kita mengusir setan dan lain-lain, itu ada resikonya. Yang paling simpel adalah malu. Malu dah. Jadi ketika kita sudah doa kayak gimana, loh kok penyakitnya nggak sembuh, kok setannya masih ada, kita malu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau malu, biasanya main aman. Kayak to the point ya, misal ada yang sakit kista, misalnya ada ibu-ibu sakit kista gitu, doanya kalau main aman gini, ya Tuhan semoga engkau bisa menyembuhkan kista ini, tapi semuanya kembali lagi pada kehendak-Mu, hanya engkau yang bisa mencabut penyakit ini, dalam nama Yesus, amin. Itu nggak beresiko. Kenapa? Soalnya segala yang dituntunkan itu ujung-ujung ke Tuhan. Kalau sembuh ya Tuhan yang menyembuhkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, emang Tuhan punya kehendak lain gitu. Tapi kalau iman yang sesungguhnya itu resiko. Doanya udah beda. Aku minta kista ini pergi dalam nama Yesus. Jangan kembali lagi. Come on now in Jesus name. Beda banget. Apakah ada peluang nggak sembuh? Ada. Kalau misalnya Tuhan nggak menghendaki, iman kita nggak cukup atau gimana, meskipun no requirement ya dalam Tuhan, iman sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Maksudnya tidak dibutuhkan batasan iman minimum untuk melakukan mujizat. Tetapi kadang-kala ada 1-2 hal yang saya tahu, sosok-sosok itu nggak bisa sembuhkan. Soalnya Tuhan itu butuh penyakit itu untuk membawa dia kembali ke Tuhan. Ada yang seperti itu.
ada juga yang disebabkan oleh hal-hal lain, kepahitan, dendam, dan lain-lain, dengki gitu. Nah makanya itu ketika kita menyembuhkan penyakit, kita mesti tahu asalnya dulu. Asalnya penyakitnya atau iblis atau segala penyakit dalam hati. Itu beda-beda. Dan bagaimana kalau tiga-tiganya gagal, berarti Tuhan punya kehendak lain, kita nggak boleh maksa. Sama seperti pada saat itu ada yang sakit cancer, langsung set cancernya lenyap kan waktu itu, betul-betul hilang, medis bingung, bahkan yang sakit pun bingung kok bisa hanya anak kecil seperti ini kok bisa dipakai sehingga langsung menghilangkan penyakit kayak gini. I don't know gitu, saya nggak tahu Bu gitu. Tapi hilang, lenyap. Yang udah diklaim sudah stadium 3 bla bla, belum stadium 4 by the way tingkatannya, tapi lenyap pada saat itu. I don't know, aku nggak tahu sama sekali. Jadi ketika dibutuhkan sebuah iman, dibutuhkan juga segala sesuatu yang resikonya juga kita mesti nanggung. Jadi kita dianggap mungkin bisa dianggap sesat, yang paling gila. Habis itu yang kedua mungkin lebih ke malu, paling simpel malu sih sebetulnya. Kadang-kala kalau kita udah diklaim malu kayak apa sih kamu ngapain sih? Sesat kamu gitu aja ngapain? Nggak bisa kan? Malu kan kamu kan nggak sembuh kan gini. Kadang-kadang iman kita bisa down gitu loh, entah kenapa. Tapi kalau imanmu down, berarti imanmu masih kecil. Ketika pada saat di kapal ada badai, Yesus kan menghardik mengenai adanya kayak apa badai gelombang laut itu. Kemudian dikatakan di sini adalah little faith. Jadi yang lain itu dibilang little faith, imannya kecil. Makanya iman ada tingkatannya. Padahal kalau kita baca di Indonesia nggak seperti itu. Dia nggak bilang iman yang kecil. Tapi kalau kita baca yang English ada satu dua hal yang betul-betul beda. Tapi kalau kita pahami, kita tahu bahwa hal yang beda itu adalah basic fundamentalnya. Nah makanya itu, ketika kita percaya sama Tuhan, kita percaya juga pada semua firman Tuhan. Kenapa? Apa yang dikatakan Tuhan adalah di sini. Kalau kita nggak percaya ini, berarti kita nggak bisa percaya Tuhan sepenuhnya. Kata-katanya di sini soalnya. Jadi ketika Tuhan bilang A, B, semuanya indah, diciptakan indah, pada mulanya indah, dan pada mulanya baik. Ya memang pada mulanya baik gitu. Bahkan mengenai LGBT pun kalau Anda bisa dengan teliti ada di Alkitab. Di bagian kata Paulus ada. Paulus pernah ngomong masalah hal-hal mesum lelaki dengan lelaki, bukan kayak itu gay atau LGBT. Jadi jangan bilang kalau segala yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang something new. No. Semuanya sudah ada di masa yang lampau. Jadi ada satu hal yang bisa mengcover semua ini, baik teknologi atau apapun, meskipun dia kuno. Ini Bible. Jadi ketika kita punya Bible, kita bisa tahu bagaimana kehendak Tuhan yang pastinya, mana yang sempurna, pikirkanlah semua itu, dan kita bisa mengetahui bahwa ada hal-hal yang mesti kita jauhin dan lain-lain. Jadi jangan kita gas aja semua, tapi kita ambil sisi yang betul-betul mana sih kehendak Tuhan, mana yang bukan gitu. Mana sih kehendakku, kehendak Tuhan dan kehendakku kadang-kadang sempit persepsinya. Kayak seolah-olah mungkin dia itu baik Tuhan Yesus, tapi belum tentu. Tuhan Yesus kan melihat kan masa depan dia ada, masa kini ada, masa lalu pun dia ada, belum tentu. Apa yang dipandang manusia baik belum tentu baik di mata Tuhan. Makanya yang bisa melihat hati adalah Tuhan, bukan manusia yang lain. Kita hanya bisa melihat casing atau tampangnya, tapi masalah kedalamannya, lubuk hatinya, hanya Tuhan yang bisa membuat semua itu. Kita nggak bisa sih, meskipun kita bisa itu paling hanya dugaan-dugaan yang kebetulan-kebetulan. Kecuali sudah diilhami dengan Roh Kudus, kita punya ability untuk membedakan dan kita bisa tahu, menebak dengan apa yang Tuhan pikirkan dan bagaimana kehendak Tuhan, biasanya tepat. Dan apalagi kalau telinga kita siap untuk ada info sedikit-sedikit Tuhan kasih tahu, ngomong-ngomong suatu, info kita langsung masuk, connect dalam hati, bisa. Kan ada kan untuk gift. Tuhan kasih gift juga. Selain dia ada buah Roh Kudus, dia ada gift, talent dan sejenisnya. Jadi ketika kita ngomong masalah iman, jangan pernah takut. Iman itu adalah perwujudan atas yang nggak pernah kelihatan atau belum terlihat. Definisi iman pun ada di Alkitab, Ibrani 11, bisa Anda baca sekalian. Dimana kalau kita pokoknya belum tahu sesuatu,
apapun belum terjadi, itu namanya iman. Tapi kalau sudah tahu itu bukan iman, itu tahu, udah fakta, udah lewat, udah basi. Jadi ketika kita, aku imani kamu akan menjadi lebih baik, berarti kondisinya dia belum baik. Dia masih di kondisi mungkin sesat, dia masih jahat, masih nggak baik gitu. Kita imani dia, doakan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Dia sedang dalam OTW dan kita percaya itu. Meskipun manusiawi bilang nggak mungkin bisa dia tobat kali, tapi di dalam Tuhan apa yang enggak. Tuhan mengubah hati, bukan kita yang mengubah hati manusia. Apapun yang bagi manusia mustahil sangat simpel bagi Tuhan, bukan? Bukankah pekerjaan Tuhan adalah melakukan mujizat? Sangat simpel, sangat mudah. Manusia bilang ini mustahil, bagi Tuhan apa yang mustahil bagiku? Semuanya mudah. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya juga beriman, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, logistik. Ya kita percaya Tuhan itu ada. Sama seperti kita ngomong masalah dunia lain, ada hantu, ada iblis, bla bla bla, banyak ya. Kalau kita bisa percaya ada hantu, kenapa kita nggak bisa percaya dengan Tuhan? Dengan T kapital. Sedangkan hantu hanya H kecil. Why kita lebih takut sama hantu dibanding takut akan Tuhan? Apakah wujudnya? Padahal kalau takut akan Tuhan kita lebih enjoy dalam hidup ini. Kita tahu bagaimana untuk melangkah lebih baik lagi. Baby step pun gak masalah kok. Yang penting tetap jalan, jangan give up, tetap percaya sama Tuhan. Jadi ini sekilas dulu mengenai khotbahnya, di mana iman dengan resiko, di mana sebuah iman itu dibutuhkan ketika kita ada di masa-masa yang tidak mungkin dan kita tahu bahwa Tuhan sangat-sangat mungkin akan hal itu. Maka dibutuhkan sebuah iman dan langsung boom, ada mujizat yang bagi Tuhan sangatlah mudah sekali. Jadi pasti akan berkati sekali mengenai khotbah kali ini, betul-betul beda sekali, betul-betul kayak ada sesuatu yang something fresh from the oven, habis dipanggang langsung boom dapet, langsung masih hangat kuenya. Dan ya saya akan doa untuk Anda semuanya, utamanya yang sedang ada dalam masalah pergumulan iman apapun itu. Ya kita doa yuk sama-sama yuk. Ya Tuhan Yesus, sama berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang menonton video ini, yang sudah makan lewat khotbah-Mu tadi. Saat ini juga Tuhan hamba minta Tuhan Yesus Engkau kuatkan imannya lebih lagi now in Jesus name. Lebih lagi supaya makin berkembang, makin mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung. Saat ini juga Tuhan tumbuhkanlah imannya Tuhan di dalam nama Yesus. Lebih lagi. Yang tidak percaya kau buat percaya Tuhan Yesus, nggak tahu lewat khotbah ini, lewat apapun itu ada plan-Mu Tuhan Yesus, hamba nggak tahu, manusia nggak maha tahu juga, hanya Engkau yang maha tahu. Saat ini juga Engkau buka jalan in Jesus name. Hamba minta Tuhan Yesus buat sakit penyakit Tuhan. Saat ini juga ada epilepsi, anak muda usia 25 hingga 30 tahun, cowok, dia kayaknya belum menikah, nggak jelas juga. Saat ini juga kamu selalu epilepsi tiap seminggu 3 kali gitu. Nah, saat ini juga engkau epilepsi akan pergi dalam nama Yesus. Now in Jesus name. Jangan kembali lagi, jangan ganggu anak itu lagi, sebab epilepsi bukan Tuhan yang minta tapi iblis. Saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Haleluya, amin. Ya, jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya, sangat pasti akan memberkati Anda sekalian. Dan ini adalah episode God's Word yang kelihatan agak beda, nggak tahu, soalnya banyak yang mungkin akan bertanya-tanya kapan lagi. Udah diumumin ya, God's Word akan tayang setiap minggu pukul 19.00 WIB. Jadi diusahakan akan ada setiap minggu, konsisten. Jadi ditunggu aja. See you again in next episode. God bless you dan dadah.